Selamat pagi semuanya. Pagi hari ini kita akan melanjutkan topik rekayasa gempa dan kita akan membahas tentang dinamika struktur, lebih khususnya di pertemuan kali ini dan pertemuan beberapa kedepannya. Ya, kita akan coba mendiskusikan bagaimana kalau sebuah benda itu dia mengalami getaran dan bagaimana dia persamaan-persamaan getarannya ketika dia bergetar. Nanti kita akan mempelajari konsep apa sih itu artinya single degree of freedom, apa itu multi degree of freedom system, nanti akan kita bahas di pertemuan ini, dan apa sih yang mempengaruhi sebuah pergerakan benda SDOF. Nanti akan ada tergantung dari masanya, masa benda itu, dan kekakuannya, dan juga damping namanya itu, kemampuan dia mengabsorpsi energi getaran itu sehingga dia berkurang dan berhenti. Lalu ini adalah sebenarnya pengantar untuk kita memahami bagaimana mendesain bangunan itu tahan memikul beban gempa, karena gempa adalah satu fenomena dinamis. Dan tentunya nanti kita akan membahas beberapa contoh-contoh perhitungan bagaimana persamaan sebuah benda yang bergerak. Oke, kita mulai dari terminologinya terlebih dahulu. Ini terminologi degrees of freedom. Kemampuan bergerak, DOF, degrees of freedom. Jadi kalau misalkan sebuah benda yang berada di bidang atau di ruang 3 dimensi, ya, katakan sumbu X dan Y itu yang sejajar dengan layar ini, dan Y itu adalah keluar bidang layar atau tegak lurus dari layar ini. Nah, kalau ada suatu benda itu berada di 3 dimensi, ada 6 kemungkinan bergerak. Jadi degrees of freedom itu adalah artinya kemungkinan suatu benda itu bisa berpindah atau bergerak dari posisi semula. Jadi kalau di 3 dimensi, karena ada X dan Y dan Z, itu kemungkinannya dia bisa bergerak ke 3 arah. Dia bisa bergerak di arah X, ya, bergerak di arah X, baik dia ke arah positif X ataupun negatif X, ya, sama-sama di arah X, atau di arah Y, di arah vertikal Y atau ke bawah Y positif dan negatif, dan juga di arah Z. Jadi itu saja sudah 3. Berarti ada 3 kemungkinan suatu benda itu bergerak di bidang 3 atau di ruang 3 dimensi. Selain dia bergerak, bertranslasi, berpindah dari satu titik ke titik yang lain, dia bisa juga berputar atau berotasi. Berotasi memutarin sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Kira-kira begitu. Jadi intinya di dalam 3 dimensi, itu ada 6 kemungkinan pergerakan. 3 translasi, 3 itu rotasi. Jadi 6 degree of freedom yang mungkin terjadi di bidang atau di ruang 3 dimensi. Nah, kita di diskusi awal ini kita berhadapan dengan apa yang namanya single degree of freedom. Jadi kalau tadi DOF adalah degrees of freedom, kemampuan dia bergerak, kemungkinan dia bergerak di beberapa arah. Nah, kita fokusnya kali ini hanya single, berarti hanya satu degree of freedom, artinya itu suatu benda itu dia hanya bergerak secara dominan di satu arah saja. Yang 5-nya lainnya lagi itu dikatakan sangat sedikit atau bisa diabaikan. Ya, itu maksudnya single degree of freedom. Jadi untuk memudahkan perhitungan, kita mulai dari yang namanya single degree of freedom. Contohnya misalkan ini sebuah cantilever lah, sebuah struktur cantilever. Katakan cantilever seperti demikian. Ya, kita kasih beban begini. Sebenarnya ketika dia bereformasi, katakan titik yang ini ya, titiknya bereformasi di sini. Delta di sini. Dia juga sebenarnya dia berotasi. Yang tadinya dia katakan bendanya begini, ya. Jadi dia begini bendanya, ada sedikit rotasinya. Tapi yang dominan itu hanya deformasinya. Rotasi itu sangat kecil. Sehingga ini kalau misalkan P ini adalah beban bergerak, bisa ke atas bisa ke bawah, ya.
Artinya titik ini akan bergerak ke atas ke bawah, dan juga dia sebenarnya berotasi sedikit. Namun karena dia dominannya adalah deformasi di arah vertikal, katakan ini adalah arah Y, maka ini kita sebut bendanya ini bergetar sebagai single degree of freedom. Satu aja yang dominan di dalam pergerakannya, yaitu arah vertikal. Sementara rotasi di sini dan juga perpindahan ke arah sini, ke arah X, baik juga ke arah Z, yang Z itu tegak lurus bidang gambar, dan rotasi-rotasi lainnya dianggap tidak ada atau sangat kecil. Sehingga itu maksudnya single degree of freedom. Oke? Jadi single degree of freedom itu dianggap satu possible movement, satu kemungkinan gerakan yang lainnya diabaikan. Walaupun sebenarnya dalam 3 dimensi itu akan ada selalu 6 degree of freedom. Oke. Kita lanjut. Contohnya ini adalah ini. Contoh yang paling nyata atau yang paling mudah digambarkan adalah seperti ini. Kalau kalian ke rumah sakit, itu penghubung antara satu gedung dengan yang lain itu terasnya itu dipasangin pergola seperti begini, apa namanya, atap, terus banyak kolom-kolom seperti ini, banyak kita lihat di rumah sakit itu penghubung antara satu gedung dengan gedung yang lain. Ini adalah contoh khas sebuah yang namanya single degree of freedom. Kalau kita lihat ini strukturnya, ini plat, ini biasanya dari plat beton, dan kemudian ada kolom yang relatif lebih fleksibel daripada lantai beton ini atau atap beton ini. Nah, ketika misalkan dia bergerak akibat gempa misalkan ya, misalkan buminya itu bergerak, kemungkinan besar ini akan lebih dominan bergerak ke arah lateral sebelah sini. Pergerakannya akan lebih didominasi seperti begini. Ke arah tegak lurus bidang gambar, ke arah sana, ya. Atau mungkin saya gambarkannya ke arah sana begini. Itu akan relatif kecil. Kenapa? Karena ke arah sana itu banyak sekali kolom-kolom, sehingga movementnya akan sedikit. Ke arah sini, karena hanya ada 2 kolom ke arah sini setiap jarak-jarak tertentu, dia akan lebih fleksibel. Dan karena lantai atap beton ini terbuat dari beton dan cukup masif, stiff gitu ya, sehingga dia tidak akan mengalami rotasi. Dia tidak akan mengalami rotasi ketika dia bergerak. Jadi ini degree of freedom yang ke arah memanjangnya diabaikan, rotasi juga diabaikan, sehingga yang mendominasi adalah pergerakan ke arah kiri kanan pergolanya. Itulah yang dinamakan single degree of freedom. Contoh lain single degree of freedom yaitu seperti water tank, tangki air yang biasanya digunakan untuk menampung air di sini, terus kemudian nanti disalurkan ke perumahan-perumahan atau ke bangunan di sekitarnya. Dan ini tangki air ini beratnya cukup masif di atas, ya ini W-nya ya, konsentrasi beratnya, dan kemudian ini tiangnya ini adalah seperti kolom. Dan dia menyerupai bentuk seperti cantilever, tapi cantilever yang vertikal, yang dibalikkan arahnya. Nah, ini pergerakannya ketika buminya bergerak, itu pergerakan utamanya ke arah kiri dan kanan. Inilah kemungkinan dia bergerak. Walaupun pasti ada juga pergerakan ke arah rotasi, cuman itu sangat sedikit sekali. Jadi ini yang dominan ke arah sini. Nah, contoh lain adalah ini. Misalkan ini, ada mainan anak-anak ini, termasuk dia dan dudukan kuda-kudaannya ini adalah masanya atau beratnya. Kira-kira pergerakannya ke arah mana ini paling dominan? Ini kalau beratnya. Kalau kita lihat pernya ini kan ada di sini pernya. Nah, ini pergerakannya ya ini bisa, kalau anaknya dia maju mundur, ya kalau ini pernya begini, ya pergerakannya ke arah sini ya. Nah, ke arah horizontal dominannya. Ke arah vertikalnya kan ada tapi sedikit. Kalau anaknya turun naik, ya dia ngepernya akan ke bawah. Ya kan, delta vertikal yang paling dominan. Jadi ini juga single degree of freedom, tergantung kemana pergerakan anak ini. Kalau di arah vertikal, dia njut naik ke atas bawah gitu, itu pergerakannya ke arah vertikal, single degree of freedom. Sementara ke arah lain itu sangat sedikit.
Kalau dia maju mundur, pergerakannya juga hanya satu arah, yaitu ke arah kiri dan muka dan belakangnya dia. Itu juga pergerakan satu arah. Jadi intinya, single degree of freedom itu adalah kita coba memahami pergerakan benda-benda atau struktur-struktur yang dominan ke satu arah. Nah, nanti bagaimana sih respon pergerakan strukturnya? Bagaimana persamaan getarannya? Bagaimana frekuensinya? Nanti akan kita bahas ke situ. Bagaimana dia, berapa lama dia baru berhenti setelah dia bergetar? Itu yang menjadi fokus pembahasan kita kali ini, single degree of freedom. Jadi itu tujuannya diskusi kita hari ini dimulai dengan bagaimana menuliskan persamaan getaran untuk benda yang bisa dikategorikan sebagai single degree of freedom atau SDOF. Ya, itu yang menjadi topik kita. Nah, jadi ini tadi pergola atau yang tadi yang kita bahas di awal, atau ini juga tadi water tank tadi, itu bisa dimodelkan menjadi terdiri dari 3 komponen yang berkontribusi. Itu ada masanya, ya, rigid slab tadi ada masanya itu sebenarnya kalau di sini massa adalah berat dibagi gravitasi, ya. Kalian tahu kan dari fisika dasar bahwa massa itu dengan berat itu berbeda, suatu hal besaran yang berbeda. Massa adalah berat dibagi gravitasi. Dan kemudian yang mempengaruhi getaran lainnya adalah kekakuannya, kekakuan dari kolom-kolomnya. Ya kan? Kekakuan dari kolomnya. Makin kaku kolomnya, pergerakannya itu semakin sedikit. Gitu. Itu yang bisa dipahami. Nah, ada sebenarnya yang di slide ini belum disebutkan, itu ada namanya faktor C atau damping. Kalau misalkan kalian bayangkan, kalau misalkan benda itu bergerak atau dia misalkan bergerak dari mulai posisi diam tiba-tiba bergerak, lama-lama dia akan diam. Nah, ini yang membuat dia diam, deformasinya mengecil, itu karena ada damping, ada apa namanya, absorpsinya, ada pengabsorpsi getaran yang dimiliki setiap benda. Makanya benda itu ketika bergetar tidak akan bergetar selamanya, akan berkurang pada waktunya akan berkurang. Nah, itu namanya damping. Kalau ini damping ini tidak ada, benda itu ini tapi secara teoritis ya, damping itu selalu ada. Kalau misalkan damping itu tidak ada, secara matematika getaran itu akan terus abadi, seperti gambar di sini, ya. Jadi itu ini gambarnya di plot vertikal, tapi maksudnya adalah kalau misalkan damping itu diasumsikan tidak ada secara matematika, itu nanti deformasinya itu tidak akan pernah diam. Dia akan abadi, misalnya maksimum negatif, maksimum positif, tidak akan berhenti. Ini secara matematika akan seperti begitu. Nah, tapi ini tidak real, tidak hanya ada teori saja. Ini secara matematika ya. Namun, sebelum kita memahami damping, kita coba dulu kita asumsikan tidak ada damping, karena damping itu sebenarnya sesuatu fenomena yang relatif rumit untuk diidentifikasi. Jadi untuk sementara dampingnya kita abaikan dulu. Ya, ini contohnya. Misalkan hanya untuk memperlihatkan efek damping yang ada di sebuah bangunan, dia tidak terlihat tapi ada di bangunan tersebut. Ini sebuah model sangat sederhana untuk melambangkan sebuah damping. Ini kalau digambarkan di sini, ini adalah ibarat sebuah kolom, ya. Ini sebuah kolom dan ini lantainya, ya. Dan ini terbuat dari plexiglass atau flex yang transparan yang menyerupai seperti kaca, tapi dia bukan kaca, plexiglass transparan. Dan yang sebelah sana ini adalah persis ukurannya sama, terbuat dari aluminium. Ini lantainya aluminium, kolomnya juga aluminium. Kemudian dia dibaut kepada suatu lantai di sini, dan lantainya ini bisa bergerak. Nah, alat ini namanya shaking table. Shaking table itu
digunakan untuk mensimulasikan fenomena getaran. Nah, alat ini kalau kalian perhatikan dengan detail